Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, arek-arek Surabaya dan masyarakat Indonesia, piye kabare? Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal etnis suku Jawa dalam melestarikan sumber daya alamnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa suku Jawa dan bagaimana ciri-ciri orang suku Jawa. Yuk simak sama-sama. Suku Jawa adalah suku bangsa Austronesia terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Suku Jawa ada pula yang berada di negara Kaledonia Baru dan Suriname. Karena pada masa kolonial Belanda, suku ini dibawa ke sana sebagai pekerja. Saat ini, suku Jawa di Suriname menjadi salah satu minoritas di sana dan dikenal sebagai Jawa Suriname. Masyarakat suku Jawa dapat dikenali dari ciri fisiknya seperti kulit berwarna sawo matang, bahasa, logat bicara, dan adat istiadatnya yang sangat khas. Bagaimana? Apakah sudah paham seperti apa suku Jawa dan bagaimana ciri-ciri suku Jawa? Jika sudah, kita masuk ke penjelasan utama kita, yaitu kearifan lokal suku Jawa dalam menjaga sumber daya alamnya. Ada beberapa dan banyak sekali kearifan lokal suku Jawa untuk menjaga sumber daya alamnya, apalagi di lingkungan kehidupan mereka. Sini saya mengambil beberapa dalam kearifan lokal suku Jawa. Yang pertama ada nyabuk gunung. Nyabuk gunung berasal dari kata sabuk yang berarti ikat, nyabuk berarti mengikat. Sehingga nyabuk gunung berarti mengikat gunung. Nyabuk bertujuan untuk menahan sesuatu agar tidak melorot atau jatuh. Hal inilah yang dilakukan oleh masyarakat lereng gunung di Jawa. Nyabuk gunung adalah upaya untuk membuat lahan pertanian berundak-undak. Salah satu alasannya untuk mencegah terjadinya longsor. Oleh karena itu, dibuatlah pertanian dengan blok-blok pada lereng gunung, sehingga panjang lereng berkurang, kecepatan dan jumlah aliran air permukaan dapat berkurang, dan air hujan yang turun tertahan pada petak-petak pertanian, sehingga meningkatkan penyerapan air di tanah. Nyabuk gunung yang sudah sejak dulu dilakukan oleh leluhur sangat baik untuk membantu konservasi tanah dan air. Lapisan tanah subur berada pada lapisan topsoil, bagian tanah atas. Apabila terjadi erosi, maka lapisan topsoil ini akan terbawa sehingga terjadi dua dampak yang kurang menguntungkan. Dampak untuk lahan yang tererosi adalah kehilangan bagian topsoilnya. Sedangkan dampak lain adalah pengendapan daerah hilir. Apabila erosi terbawa hingga ke sumber-sumber air, maka akan terjadi pengendapan. Hal ini menyebabkan potensi banjir yang menjadi meningkat, karena bagian sumber air yang seharusnya dapat menyimpan air menjadi berkurang akibat pengendapan ini. Selain itu, nyabuk gunung meningkatkan upaya konservasi air, karena air tidak langsung terbawa melewati lereng, namun ada kesempatan untuk air ini dapat mengendap terlebih dahulu pada lahan pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan air tanaman. Selain itu, air ini dapat tersimpan pada ledokan sebagai simpanan air. Selanjutnya kita masuk ke kearifan lokal yang kedua, yaitu larung saji. Larung saji adalah tradisi wujud syukur atas nikmat Tuhan berupa rezeki, keselamatan, serta hasil alam yang menimpa hasil bumi maupun laut. Upacara tradisional larung sesaji ini merupakan tradisi turun-temurun
setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro yang dilakukan dengan nuansa spiritual sebagai refleksi rasa syukur kepada Tuhan atas melimpahnya hasil bumi bagi masyarakat dan masyarakat nelayan. Selanjutnya yang ketiga ada bersih desa atau bersih desa. Merupakan selamatan atau upacara adat Jawa untuk memberikan sesaji kepada danyang desa atau leluhur. Sesaji berasal dari kewajiban setiap keluarga untuk menyumbangkan makanan. Bersih desa dilakukan oleh masyarakat dusun untuk membersihkan desa dari roh-roh jahat yang mengganggu. Maka sesaji diberikan kepada danyang atau leluhur karena dipercaya sebagai penjaga sebuah desa. Dengan demikian, upacara bersih desa diadakan di makam danyang atau leluhur. Bersih desa pun dimaknai sebagai ungkapan syukur atas panen padi, maka upacaranya dilakukan setelah panen padi berakhir. Selanjutnya yang keempat ada Brubu. Masyarakat Jawa memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang dinilai relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Salah satunya adalah Brubu. Brubu adalah sistem penebangan kayu tradisional yang didasarkan atas perhitungan yang menggunakan sistem kalender pertanian Jawa yang sering kita kenal dengan Pronoto Mongso. Pronoto Mongso merupakan sistem penanggalan atau kalender yang dikaitkan dengan aktivitas pertanian, khususnya untuk kepentingan bercocok tanam atau penangkapan ikan. Pronoto Mongso pada masyarakat Jawa mengenal periodisasi waktu selama 1 tahun yang dibagi menjadi 12 mangsa berdasarkan peredaran matahari. Pengetahuan ini penuh dengan kearifan dalam membaca tanda-tanda alam seperti letak matahari, arah angin, cuaca, perilaku hewan, dan tumbuhan yang menghubungkan antara masyarakat Jawa dengan lingkungannya.